perilaku dan akhlak pemimpin. Bahwa Anda diangkat itu untuk melayani masyarakat. Bukan Anda jadi penguasa di situ. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Maka saya bilang sama masyarakat, dengan tidak bermaksud menjelekkan paslon lain, tapi semua kami ini dilihat rekam jejaknya. Dilihat rekam jejaknya yang sudah pernah menjabat, apa yang dia perbuat waktu dia menjabat. Dan jelas hari ini kan kita bisa lihat. Kan itu kan bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Di kampung kita apa yang sudah dia buat. Secara umum apa yang sudah dia bangun. Ada yang mengklaim sudah bangun A, bangun B. Sebenarnya banyak bisa dilakukan. Yang penting saya bilang tadi, si pemimpin ini, si bupati ini, dia mau tahu urusan rakyatnya. Itu yang paling penting. Jangan jadi bupati, duduk kita di ruangan kita, panggil keluarga, kasih proyek. Bukan itu bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Pehtem berumpul dengan Dontuan Indah Rastika Sari. Kali ini di episode ke-26 tahun kelima edisi Senin 18 November 2024. Rakan yang golom subscribe, yang golom komen, yang juga di-share silahkan. Kami masih tunggu pastinya. Dan kali ini kita akan berbicara juga masih terkait dengan pemilihan kepala daerah yang nanti Anda akan menggunakan hak pilih di tanggal 27 November 2024, tepatnya di hari Rabu. Gunakan suara Anda, Rakan Pehtem. Dan dengan tema kita hari ini adalah berpikir strategis untuk membangun Aceh Besar. Narasumber kita hari ini Tengku Haji Musannif SE SH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musannif, terima kasih banyak Bapak di tengah kesibukan hari-hari ini menyempatkan waktu hadir ke Pehtem. Ya, wajib itu supaya mereka kenal siapa calon pemimpinnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah, supaya mereka lebih dalam mengenalnya. Baik, sedikit informasi juga Bapak dan rakan Pehtem bahwasanya sejauh ini manajemen Pehtem sudah mengundang calon-calon lainnya khususnya di Kabupaten Aceh Besar untuk tampil, untuk hadir, untuk memperdalam, untuk lebih mengenalkan kepada rakan Pehtem pastinya. Namun sejauh ini Pak Musannif lah yang kemudian meluangkan waktunya untuk bisa berbincang hari ini ya Pak ya. Kita santai saja hari ini. Jadi memang ini kalau kita bilang tadi kan Pak, ini sudah 1 minggu lagi nih Pak. Ya udah dekat kali nih. Jadi kadang-kadang ada pemilih yang belum menentukan pilihan. Dia bisa melihat dulu semua dari calon pemimpin yang ada ini. Nah, insya Allah kan kalau dia dengar nanti kita ngomong, mungkin dia bisa jatuh cinta ke kita. Yang kita harapkan begitu. Atau bahkan pindah hatinya. Atau pindah ke lain hati. Pindah ke lain hati bisa ya Pak ya. Apa sibuk 1 minggu lagi Pak? Sibuk apa saja? Ini bagaimana strateginya untuk bisa meyakinkan? Tidak ada strategi khusus ya kan. Yang penting kita terus melakukan silaturahim dengan berbagai komponen masyarakat. Mungkin nggak besar-besar juga. Ada yang besar sifatnya kampanye terbuka, tapi ada yang juga pertemuan terbatas. Mungkin 100 orang, 150 orang hanya duduk di kedai kopi atau hanya duduk di rumah, seperti itu kan. Jadi supaya mereka mungkin lebih bebas lagi. Kalau kampanye besar itu kan satu arah. Kami ini sebuah pidato kan tidak bisa diskusi dengan audiensnya begitu. Tapi kalau kita duduk di pertemuan terbatas di kedai kopi atau di rumah-rumah masyarakat itu, mereka lebih bebas, kita bisa ajak diskusi. Kira-kira yang pertama yang diinginkan dari seorang pemimpin itu apa itu? Kan begitu, kan kita bisa tanya seperti itu. Jadi mereka lebih puas gitu. Lebih puas, dia udah jumpa dengan kita, dia udah berkomunikasi dengan kita, udah diskusi dengan kita. Sehingga saya yakin lebih masuk yang pertemuan-pertemuan terbatas itu daripada yang terbuka seperti itu. Walaupun kadang-kadang jumlahnya ramai, tapi kalau kita bawa hiburan, mungkin orang cuma mau dengar hiburannya itu, bukan mau dengarkan orasi kita, kan begitu. Kira-kira begitulah. Berarti lebih ke komunikasi langsung kepada masyarakat dengan ya masyarakat Pak ya. Pemilih itu. Mendengarkan apa yang mereka Langsung sampaikan ya. Dan pasti banyak ya Pak yang mereka sampaikan. Wah, banyak sekali, banyak. Apa poin-poin khusus yang kemudian itu banyak, dan itu kan rata-rata hampir-hampir mirip ya Pak, antara masyarakat yang satu kampung kemudian kecamatan. Artinya problemnya juga pasti akan menyerupai gitu. Strateginya Pak, apa kemudian berpikir strategis kalau dengan tema kita tadi? Kalau saya lihat yang paling banyak
dilaporkan oleh masyarakat dalam pertemuan kami yang diinfokan kepada kami itu persoalan pertanian. Pertanian. Jadi pertanian itu kan karena katanya air tidak tersedia. Karena lahan cukup besar. Ya kan, belum lagi yang memang sawah tak ada hujan yang memang nggak ada irigasinya. Tapi ini yang ada irigasi airnya pun nggak ada. Yang kedua kelangkaan pupuk. Sementara kita tahu terakhir kemarin Menteri Pertanian bilang ada penambahan kuota pupuk itu 100%. Tetapi kok nggak terasa di lapangan, kan itu. Maksud saya sebagai pemimpin sebenarnya kan ini yang harus ditangani. Persoalan kenapa ada saluran irigasi tapi airnya nggak ada. Di mana macetnya? Apa ada pintu yang seharusnya dibuka tapi ditutup, pintu air misalnya? Siapa yang bertugas itu? Kejurunblang misalnya yang bertugas. Jadi ini kan bupati harus turun dia ke lapangan, nggak bisa dia duduk di kantor. Dia turun ke lapangan melihat apa problem-problem mendasar dari masyarakat. Pertanian ini 80% kalau bisa saya simpulkan. 80% dari penduduk Aceh Besar itu menggantungkan persoalan perekonomian itu pertanian. Ibaratnya kalau orang ini bilang mego pun untuk pajo, mego kedua untuk pendidikan jadi itu yang diharapkan. Tapi kalau satu kali mereka nggak cukup. Terhadap yang tak ada hujan, apa yang kita lakukan dengan perubahan iklim yang katanya El Nino berkepanjangan itu, ya kan? Itu juga menjadi masalah. Belum lagi saya kemarin mendengar ada daerah sudah di beberapa tempat di Sumatera Utara itu asuransi pertanian. Bahkan sampai ke asuransi. Itu kan kita nggak ungkapkan. Itu ada asuransi pertanian. Kalau orang sudah mego dan terjadi kerugian misalnya karena tidak ada air dengan sehingga dia namanya nggak gagal panen, itu asuransi akan membantu. Jadi mereka kan nggak mengeluarkan duit begitu saja. Artinya Bapak juga terinspirasi dengan itu yang saya kemarin ada pertemuan yang saya lakukan dengan akademisi di UIN di bidang ekonomi syariah. Katanya sudah ada asuransi itu di beberapa daerah di provinsi lain. Kenapa nggak kita adopt itu untuk kita? Misalnya berapa nanti tugas pemerintah untuk mengeluarkan anggarannya, berapa dari masyarakatnya untuk membiayai asuransi itu, kan bisa saja seperti itu. Dan bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Pak, ya? Habis itu terhadap yang sawah-sawah yang tak ada hujan itu, apakah sumur bor yang kita bangun per beberapa hektar itu efektif atau tidak? Ada juga katanya seperti di daerah Loknga kalau di Aceh Besar. Itu walaupun ada sumur bor memang airnya nggak ada. Betul, itu kemudian yang menjadi yang berulang. Iya. Jadi kalau saya lihat di situ ada satu sumber mata air di Pucuk Krung kalau nggak salah Pucuk saya Krung, kan, di daerah belakang PT Semen itu kan. Kami pernah datang ke situ di puncak musim panas tapi ada air. Jadi air itu apa yang harus kita lakukan? Kan itu yang pertama, kan kita harus lihat nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan Pucuk Krung itu. Selain tempat wisata, mungkin bisa kita dapatkan airnya untuk membuat air bersih ke perumahan pemukiman masyarakat di daerah Loknga, Pekanbadak, kan begitu. Itu juga menjadi itu yang paling banyak 80%. Selain daripada itu kan ungkapan masyarakat kepada kita itu lebih kepada ibu-ibu ini kepingin membantu suaminya untuk mendapatkan lebih lah penghasilan lebih. Jadi UMKM. UMKM ini apa yang harus kita lakukan dengan UMKM kita? Kan itu yang harus kita berpikir. Belum lagi cerita seperti itu anak muda. Anak muda ini kondisinya sekarang ini juga banyak pengangguran. Kita ada bonus demografi, tapi apa harus kita lakukan dengan bonus demografi kita itu? Kan itu juga. Jadi saya lihat di Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta itu sudah ada gerakan wirausaha nasional. Kita harus gerakkan anak muda kita itu menjadi wira swasta, entrepreneurship. Jangan kita suruh orang jadi karyawan semua, kan begitu. Walaupun pelatihan atau magang yang dilakukan oleh BLK yang ada di Aceh, kebetulan kami di pesantren ada BLK, dan setiap periode itu selalu banyak yang kita luluskan pelatihan-pelatihan di BLK dengan berbagai program. Dan buktinya semua ya dari yang ikut BLK itu, termasuk ada beberapa tim saya itu saya rekrut dari BLK itu. Jadi mereka udah siap memang untuk kerja. Begitu. Kalau yang memang nggak siap mau jadi wira swastawan gitu ya kan.
Jadi inilah yang harus ada di pikiran pemimpin, saya bilang. Harus siap dia memikirkan hal-hal seperti ini. Waktu kita mendeklar kita akan naik jadi pemimpin, ini kan semua harus sudah duduk dalam kepala kita. Harus sudah masuk di dalam kepala kita, apa yang harus kita lakukan. Kalau cuman kita baca apa yang ditulis, kita suruh tulis saja sama para akademisi kita di Unsia, di UIN. Ini sudah ditulis pun, dibaca pun nggak bisa. Jangankan kita mengharapkan ini, hal-hal seperti ini duduk dalam kepala kita begitu. Maka saya selalu ungkapkan dalam beberapa pertemuan, sebenarnya yang harus dibedah itu kepala calon bupati itu. Dibedah itu, isinya apa? Isinya dia berpikir ke masyarakat atau keralup isi ulai aja. Kira-kira begitulah kalau saya bilang. Atau keralup. Gitulah kira-kira saya ungkapkan. Baik. Jadi ini makanya saya menerima, saya respon undangan dari Bang Aka ini, Pehtem, maksudnya supaya saya bisa menjelaskan bahwa ini saya punya tujuan. Saya akan rubah ini. Apa yang pertama yang saya rubah, saya bilang itu perilaku dan akhlak pemimpin. Itu dulu. Kalau perilaku dan akhlak pemimpin sudah berubah, mau sedikit anggarannya, mau banyak anggarannya, insya Allah jalan daerah ini. Statement Anda juga dalam debat Bapak ya, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya itu dan memang takut doa kepada yang Allah. diajarkan oleh Rasulullah pada kita. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jadi jangan dihadirkan, tapi di situ ada dosa rakyat dalam doa itu. Kalau rakyat berdosa dia dalam memilih pemimpin, maka tetap akan dihadirkan pemimpin zalim oleh Allah. Bizunubina itu. Andai masyarakat dia sudah tahu cara memilih pemimpin yang baik, Allah pasti akan hadirkan pemimpin yang baik. Itu yang paling penting kita yakinkan masyarakat. Siapa pemimpin baik itu? Yang takut kepada Allah, sayang pada masyarakat. Sayang kepada masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Besar. Iyalah, pasti. Iya. Anda bagian dari dayah juga, Pak. Anda bagian dari dayah, bagian dari pesantren. Kemudian di Aceh Besar juga banyak jumlahnya. Program-program yang kemudian Anda berikan Bapak untuk dayah, karena kan potensi luar biasa Pak. Kalau kita bicara dayah kan program-programnya itu banyak bisa kita lakukan. Apa Pak? Yang pertama pasti infrastrukturnya diminta. Rata-rata orang minta infrastrukturnya karena ada yang perlu asrama, ada yang perlu untuk toilet, ada yang perlu untuk ruang kelas belajar RKB, ya kan? Kalau balai bed dia misalnya selama ini kan banyak di kampung-kampung itu orang yang mengajarkan ngaji kepada anak-anak itu di dalam rumahnya. Seperti inilah ada ruang tamunya di dalam rumahnya itu. Sementara anak-anak semakin banyak. Dari sekitar 20 orang tiba-tiba udah jadi 60 orang. Nggak cukup lagi tempat rumahnya. Mereka akan berharap ada balai. Tapi setelah ada balai juga harus ada tempat wudhu. Harus ada WC. Ya kan, kamar kecil. Karena anak-anak juga mungkin buang air kecil atau buang air besar kan seperti itu. Jadi ini infrastruktur pasti. Fasilitas. Tetapi di luar itu ada juga operasional. Kalau sekolah oke lah sudah ada bos. Ya kan sudah ada bos. Tapi kalau balai-balai bed ini kan nggak ada. Dia berharap anak-anak itu mungkin orang tuanya memberikan sedikit. Tapi apa yang terjadi? Jangankan kita bilang mau diminta banyak sedikit. 5.000 rupiah aja kadang per bulan. Kadang-kadang ada juga orang tua yang belum mampu kadang memberikan uang itu. Kesejahteraan. Jadi mungkin pemerintah harus menghadirkan semacam biaya operasional untuk balai bed. Khusus untuk balai bed. Kalau dayah nggak usahlah kita bilang ya. Kalau dayah apalagi udah besar-besar. Berarti artinya balai bed kampung-kampung. Iya, balai bed kampung-kampung itu yang harus kita lihat itu. Karena ini kan pendidikan awal yang didapatkan oleh anak-anak di kampung. Dia diajarkan di situ tentang Al-Quran, diajarkan tentang tauhid, ya kan, diajarkan tentang ilmu akhlak. Kan itu yang paling penting bagi anak-anak itu. Makanya kami melihat itu selain TPA-TPA yang ada di masjid-masjid. Nah, itu kita bantu juga operasionalnya sedikit. Sebenarnya asal pemerintah mau tahu aja sedikit, mereka nggak menuntut besar-besar. Kan nggak dituntut operasional itu misalnya 1 TPA harus 100 juta, nggak ada yang nuntut itu. Kita bisa kasih mungkin kita stimulasi aja lah sedikit, kita support dengan uang mungkin antara 1 sampai 5 juta mungkin per tempat. Selama ini kan juga ada dari Gampung Bapak, kemudian alokasi dana itu seperti ada katanya, tetapi kan mungkin perbubnya ya harus diatur lebih tegas ya dalam mengatur itu. Peraturan bupatinya. Saya kan mendengar juga katanya ada alokasi dana Gampung itu yang untuk anak yatim, untuk apa kan. Tetapi katanya ada kecil yang mengambil porsinya terlalu kecil untuk bantuan sosial. Maka kita lihatlah nanti kan saya belum tahu secara teknis bagaimana perbub itu harus mengatur tentang alokasi dana Gampung itu. Tentu kita harus lihat nanti kira-kira tekanannya kemana ini.
alokasi dana Gampung. Dan tersalurkan itu. Belum lagi kan para kecil selama ini kan bilang, Pak, ini kalau Bapak jadi bupati jangan potong SPPD kami ya, keluar daerah, ya kan begitu. Jadi kecil kan bilang gitu, biarlah kami dalam masa kepemimpinan kami pokoknya adalah keluar sekali untuk melihat wawasan bagaimana kampung orang dibangun. Dan apa jawaban Anda, Pak? Saya bilang begini, selama aturannya memang membolehkan ya oke. Kalau aturan di pusatnya boleh, tapi kalau aturan di pusatnya nggak boleh dan kita bolehkan, ini kan memang berarti kan saya melakukan kesalahan. Tergantung bagaimana kebijakan pusat aja terhadap kepala-kepala. Karena kembali kepada pusat. Ya, seperti itu aja saya jawab seperti. Kemarin kan orang itu minta buat pertemuan dengan saya dari APDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa. Kan, gitu. Oke, berarti kalau kita ke daerah itu ada infrastruktur. Iya, infrastruktur itu yang utama. Kesejahteraan. Selain itu baru BOP tadi. BOP tadi. Jadi kalau Quran dan segala macam kebiasaannya memang sudah banyak membantu. Saya lihat kerjasama nanti bisa dilakukan antara Pemda dengan organisasi-organisasi nirlaba lain lah di luar sana kan. Banyak sekali yang sekarang membantu. Ada yang bantu beras. Ya kan, ada yang fokus dia ke beras, bantuan beras. Ada yang fokus ke bantuan kitab, gitu, ya kan. Jadi sebenarnya banyak bisa dilakukan. Yang penting saya bilang tadi, si pemimpin ini, si bupati ini, dia mau tahu urusan rakyatnya, itu yang paling penting. Political will. Ya, jangan jadi bupati duduk kita di ruangan kita panggil keluarga kasih proyek, bukan itu bupati. Itu bukan bupati. Tapi biasanya itu penguasa. Pada akhirnya kan itu yang terjadi, Pak. Nah, itu juga di kondisi Anda, Pak. Maka saya bilang saya tulis pejuang perubahan itu. Kan saya kembali lagi tadi perilaku dan akhlak pemimpin. Bahwa Anda diangkat itu untuk melayani masyarakat. Bukan Anda jadi penguasa di situ. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Maka saya bilang sama masyarakat dengan tidak bermaksud menjelekkan paslon lain, tapi semua kami ini dilihat rekam jejaknya. Dilihat rekam jejaknya yang sudah pernah menjabat, apa yang dia perbuat waktu dia menjabat. Dan jelas hari ini kan kita bisa lihat. Kan itu kan bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Di kampung kita apa yang sudah dia buat. Secara umum apa yang sudah dia bangun. Ada yang mengklaim sudah bangun A, bangun B. Tapi apakah yang dibangun itu bermanfaat bagi masyarakat? Dan kan memang Pak, sudah jelas sih ada fisiknya. Itu maka saya bilang itu selalu. Jadi seakan-akan kita menjelekkan paslon lain, padahal bukan. Saya cuma suruh. Misalnya ada yang mengklaim sudah bangun pasar. Ya artinya mereka sudah bangun, Pak. Mereka sudah jadi. Cuma bermanfaat nggak? Itu yang saya tulis 3 mepat, mahat, muslihat. Apa maksudnya itu? Mepat itu pembangunan harus kita lakukan berkawasan. Jadi misalnya begini, ada titik tekannya di kecamatan mana pertanian akan lebih bagus. Misalnya Montasi, Indrapuri, Cogli, yang memang arealnya masih luas, irigasinya ada. Apa yang harus dilakukan di situ? Bukan kita meninggalkan yang lain, tapi nanti tekanan anggarannya akan ada di beberapa kecamatan itu. Sebagai dia sentra penyangga ekonomi kita. Aceh Besar ini kan di samping kota Banda Aceh, di samping ibu kota Aceh. Dan besar sekali yang bisa kita lakukan, banyak sekali yang bisa kita lakukan di Aceh Besar ini. Yang di Banda Aceh itu sempit. Contoh saya bilang lagi ini, kita lari sedikit, Penayung. Bagaimana sudah sempit? Macet. Kenapa kita nggak menciptakan Penayung 2 di Pekan Baru itu? Kan itu yang saya bilang. Kita harus berpikir strategi seperti itu. Apa yang kita lakukan supaya orang nggak lagi fokus ke Penayung itu, tapi sudah ada namanya Penayung 2 misalnya di Pekan Baru. Tapi betul-betul kita brand image dia nanti Pekan Baru itu. Bisa menjadi Penayung 2 dia gitu begitu. Habis itu tekanan di kecamatan mana wisata akan kita buat. Jadi pembangunannya harus berkawasan. Di kecamatan mana pendidikan akan kita perkuat anggarannya. Darussalam, ya kan? Baitussalam, Kuta Baru, itu daerah pendidikan misalnya. Sentra pendidikan. Jadi kita buat berkawasan dia memang. Habis itu mahat, perencanaannya harus terukur. Satu-satu program pemerintah berapa lama kita akan laksanakan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun. Kalau 10 tahun bagaimana? Jadi harus jelas ukurannya. Habis itu muslihat, melibatkan seluruh stakeholder masyarakat setempat dalam pembangunan. Jangan sok pintar pemerintah. Begitu jadi pemerintah, ini saya ingat Pak Anies bilang, begitu jadi pemerintah kita semua jadi sok pintar. Seakan-akan yang kita buat itulah yang terbaik. Padahal enggak. Kita libatkanlah masyarakat itu. Contoh saya mau bilang di Lampu U. Itu ditaruh batu gajah.
Batu Gajah itu menurut orang setempat di Lampung bukan di situ tempatnya, ke sebelah sana sedikit lagi dia bilang. Karena kalau di situ ditempatkan Batu Gajah ini akan mengakibatkan pendangkalan pantai. Ternyata yang dibilang oleh masyarakat betul. Tapi konsultan waktu itu nggak mau tahu. Kami lebih pintar, kami sekolah dalam hal ini sekian tahun. Merasa lebih pintar, apa yang terjadi nggak bermanfaat bagi masyarakat. Proyek selesai, manfaat nggak dirasakan. Nah itu yang saya bilang lagi. Pak hanya janji kan? Jadi makanya saya bilang itu, saya tulis itu mepat mahat muslihat, itulah yang saya tawarkan kepada masyarakat bahwa saya akan buat seperti ini kalau saya dipercayakan menjadi pemimpin Anda. Itu kan kalau Pak, tapi kan kalau kita bilang hari ini kan semuanya seperti itu Pak bahasanya. Tapi Enggak, bagaimana mengungkapkan aja mereka nggak bisa. Artinya kemudian sama kok saya akan ini ya. dan termasuk juga yang Bapak sampaikan tadi. Tapi bagaimana kemudian implementasinya ya Bapak? Ya. Itu kan yang penting Pak. Yang pertama satu lagi, janji yang kami lakukan itu apa? Harus masuk akal dengan kondisi fiskal yang ada di Aceh Besar hari ini. Perekonomian. Misalnya kondisi fiskal kita hari ini sangat menyedihkan. Kondisi sudah defisit sampai hari ini 70 miliar Aceh Besar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya dari awal sudah berpikir, selain daripada peningkatan pendapatan asli daerah, saya harus bisa dapat pendamping saya ini orang yang bisa membantu saya mewujudkan mimpi itu. Allah kasih orangnya itu orang yang tepat. Orang yang selama ini orang Aceh, lahir di Sibreh, besar di Aceh, kuliah di Aceh, tapi kemudian merantau pergi ke Jakarta. Kerja di salah satu badan usaha milik negara PT Waskita Karya, Pak Sanusi Aziz. Beliau dengan jaringannya, selaku jabatan terakhir beliau senior vice president di PT Waskita Karya, ya kan? Bisa kita bilang orang nomor 2-nya di Waskita Karya lah, ya kan? Dia jaringan punya di kementerian, dia jaringan punya di Badan Anggaran DPR RI, dan teman-temannya di Jakarta para LSM. Tapi saya dapatkan itu. Dengan dalam doa-doa saya itu harus gitu. Jadi saya bukan mau jadikan pendamping saya ini ban serap. Saya nggak suruh nanti pendamping saya itu gunting-gunting pita itu saya ungkapkan itu. Pendamping saya ini orang yang bisa bawa pulang anggaran dari Jakarta kemarin. Sudah diskusi dengan matang nggak Pak? Sudah. Jangan-jangan nanti cuma mesra di awal saja. Ya, makanya begini. Itu kita lihat dari awal pertemuan. Waktu pertemuan dengan beliau, nggak ada keluar bahasa itu sedikit pun. Karena kami nggak buat perjanjian apapun. Padahal orang-orang udah bilang, itu Pak Musani kalau ketemu sama calon wakil, pasti nanti yang ditanya itu masalah tumpuk. Nyun, untuk camat lun padumro, kepala dinas lun padumro. Karena jatah masing-masing. Tapi itu enggak. Yang saya dapatkan dari beliau waktu pertama kali jumpa dengan saya, Pak Musani, saya baru pensiun. Ini pun belum, ini bulan sekian nanti baru pensiun. Apa yang bisa saya bantu Pak Musani untuk di Aceh Besar? Itu yang saya dapatkan. Maka sefrekuensi dengan saya. Tapi kalau di awal sudah bicara tumpuk, kadang-kadang saya nggak mau. Mau hebat kali pun orangnya nggak mau. Kenapa? Begitu bicara tumpuk itu awal kehancuran. Karena nanti puas nggak puas. Jadi yang namanya pegawai pemerintah itu pegawai kita bersama. Kita yang arahkan bersama-sama. Bukan camat ini camatnya bupati, camatnya Pak Wakil Bupati, kepala dinas bupati, kepala dinas wakil bupati, nggak ada itu. Tapi itu yang ada Pak. Tapi itulah kenyataannya. Ini trauma masyarakat ini yang susah. Yang kita itu pengalaman, rata-rata kan pengalamannya begitu. Gitu Pak ya? Iya, karena memang yang mereka dapatkan seperti itu. Si wakil bilang ke bupatinya pembohong, penipu, pengkhianat, ya kan? Dan itu terbuka dilakukan di media massa. Jadi kapan dia akan membangun kalau ini terjadi? Makanya ini perilaku dan akhlak pemimpin. Balik lagi ke situ. Political will dari pemimpin. Iya, political will kita. Dan yang menarik juga Pak, di Aceh Besar ini kan luas sekali. Pariwisata Pak, kita ke sektor pariwisata. Itu. Yang tadi kalau Bapak juga sempat sebutkan kan. Di pulau Bapak bagaimana? Bagus-bagus sekali. Bagus-bagus sekali Pak. Pantai kita itu, saya kan sudah ke beberapa negara keluar itu. Saya bilang yang bisa mengalahkan indahnya pantai di Aceh itu cuma di Turki. Tapi kan nggak terurus. Memang anggarannya. Sekarang kita harus bisa pergi ke Jakarta. Kasih tahu itu sama Kementerian Pariwisata dan apa masih digabung sekarang dengan ekonomi kreatif, saya nggak tahu. Kasih tahu itu apa yang bisa mereka lakukan di situ, tetapi nuansanya syariat. Kan itu aja permasalahannya. Sudah dilakukan selama ini Pak. Tapi apa kemudian yang poin menarik yang Anda akan lakukan? Kan sama-sama saja. Sudah berganti kita beberapa kali pemimpin Aceh Besar. Ya,
syariat Islam, kemudian di tempat lokasi wisata itu, apa fokus Anda untuk wisata? Iyalah, maksudnya begini, maksud saya, kan kita tidak melakukan investasi apapun di situ. Padahal kan itu kan harus kita lakukan investasi di sepanjang bibir pantai itu supaya memang orang menarik pergi ke Anda situ. menggunakan investor salah satu? Misalnya, saya bilang tadi, misalnya Pak Sanusi punya kawan-kawan beliau yang hebat-hebat di Jakarta sana, kita suruh lihat itu bahwa ini potensinya seperti ini, ya kan? Apa yang harus bisa Anda lakukan? Misalnya di situ, investasi apa yang bisa Anda lakukan di situ? Selama ini kan pantai kita ya sekedar pantai begitu saja, orang datang, ya kan, ada tempat jual kuliner masyarakat umum seperti itu. Sekarang bagaimana melibatkan masyarakat umum yang sudah selama ini berada di situ, tapi kita buat lebih bagus lagi misalnya. Banyak sektor kan yang bisa dikembangkan. Ada saya lihat di Pasir Putih itu, yang katanya orang luar juga tuh, orang Jerman. Mereka udah buat itu lebih bagus, memang sudah dipagar sedikit, sudah lebih bersih. Jadi memang waktu kita datang ke situ, saya pernah datang ke situ sekali, memang kondisinya lain kita rasakan. Fasilitas yang dia sediakan, baik tempat wudhunya, tempat sholatnya, begitu kan, WC-nya itu udah lebih bersih. Hal seperti itu sebenarnya dituntut kan. Tapi kan ini nggak ada, WC-nya nggak punya air, tempat wudhunya nggak jelas, ya kan. Habis itu tempat sholatnya juga kotor. Ini hal-hal seperti ini, baru itu kecil-kecil, baru hal kecil-kecil. Kan kita mau lihat nanti yang lebih besar lagi. Seiring dengan waktu berjalan itu, ya kan. Kita bukan hanya mengharapkan wisata itu hanya lokal. Kan banyak orang Malaysia yang datang kemari. Tapi orang Malaysia bilang begini, kami pikir waktu datang ke Aceh kami akan melihat satu kehidupan syariat Islam yang berbeda di negara lain. Ternyata begitu sampai ke Aceh kan sama aja. Nggak ada yang berbeda. Ini apa yang harus kita lakukan supaya berbeda? Ini harus kita pikirkan, mungkin harus undang konsultan dari tingkat nasional untuk berpikir kira-kira apa yang membuat nanti berbeda di tampilan Aceh Besar ini, ya kan begitu. Baik. Jadi itulah visi-visi saya untuk membangun Aceh Besar. Intinya kita punya impian memang supaya daerah kita ini terjadi dan dirasakan berubah oleh masyarakat kita. Begitu pemimpinnya berubah, memang ada perubahan. Sehingga nggak trauma lagi ke depan. Bahwa pemimpin datang dan pergi, masyarakatnya trauma dengan pemimpin. Begitu datang, tahu apa dibilang? Yang tigamnya pulai pegah. Begitu dia bilang. Itu kan nampak trauma masyarakat ke pemimpin itu luar biasa dia. Akhirnya kemudian yang terjadi money politik. Ya udah, nyahana berbuat apa kakak? Adanya mentang. Padahal itu yang terjadi, Pak. Ya begitulah, memang apa boleh buat. Akhirnya kan semua politisi mengambil jalan pintas. Termasuk Anda? Begini, kalau saya kan, ini yang saya lakukan selama 20 tahun saya berpolitik. Saya melihat bahwa masyarakat kita itu masih banyak yang kurang mampu lah. Di Aceh, kita kan ada satu budaya menyutajak rumah gop pada dijik takalah mentekilo bacu. Kan begitu. Bungung jaro lah. Tetapi nggak ada kita mewajibkan kepada orang bahwa karena bungung jaro ini Anda wajib pilih saya. Itu saya bilang begitu saya wajibkan. Itu ar-rashi wal murtasi finnar. Itu pasti. Tapi kan ini bungung jaro saya nggak bilang. Saya bilang ini visi misi saya. Begitu minta izin, kita kasihlah apa yang mungkin. Nayan tajuk ijakro. Dan bukan kita kasih pada saat perlu kita saja. Sepanjang kehidupan saya, kalau Allah kasih rezeki, kita berbagi. Ada maupun tidak ada perlunya. Yang kadang-kadang di awal puasa kita kasih sirup. Ya kan, kalau di akhir puasa menjelang hari raya kita kasih kain sarung, tergantung nanti momentumnya apa. Kalau ada maulid kita bantu kampung itu, misalnya ada yang kita bantu 500.000, ada yang kita bantu 1 juta, begitu kecil datang ke rumah kita. Nggak berhenti ini sepanjang tahun, sepanjang kehidupan kita mungkin. Jadi bukan money politik saya bilang. Biarlah kalau kami ada Allah kasih kelebihan rezeki sedikit, kami bersedekah, tapi nggak ada urusan dengan pilih dengan memilih itu, nggak ada urusan. Lillahi ta'ala saya mau bilang nggak ada urusan. Kalau memang itu berurusan, Allah boleh azab saya. Begitulah. Tapi nggak ada. Kalau Allah kasih rezeki, nggak ada naik ini, nggak naik itu. Saya 5 tahun nggak ada jabatan. Tetap saya lakukan pada saat COVID waktu itu. Banyak bukti yang bisa saya beberkan. Begitu.
Tetapi kalau Anda mau memilih, Anda memilih karena saya punya kemampuan dan kapasitas untuk memimpin Aceh Besar. Bukan karena pemberian itu. Apalah minyak sekilo itu 20.000 ya Allah ya Tuhanku. Masa dipilih kita dengan uang 20.000? Biarlah mereka kita bebaskan memilih sesuai aturan nuraninya. Begitulah. Nah, Pak Mushanif, kalau kita bicara Aceh Besar kita butuh banyak waktu. Oh iya, nggak cukup nih setengah jam nih. Insya Allah lain waktu ya Pak. Oke, makasih. Terima kasih banyak Pak Mushanif ya, untuk waktunya. Closing statement Pak, silahkan. Ya, sekali lagi saya ingin menekankan kepada masyarakat di Aceh Besar, Anda sudah dipersiapkan ya oleh media semua tentang apa yang kami katakan selalu, baik dalam debat kemarin, baik kehadiran saya di PHTM ini. Anda sudah bisa mencerna semua apa yang kami bilang ini, dan saya minta kepada Anda sudah harus berpikir siapa yang harus dipilih di antara 4 paslon ini. Yang terbaik di antara kami yang harus Anda pilih. Bukan saya mungkin, bisa saja ada orang lain, nggak ada masalah. Jadi mana yang Anda suka, asalkan Anda tidak membeli pemimpin, membeli kucing dalam karung. Bukan membeli pemimpin karena uang 100.000 atau 200.000, bukan karena pemberian apapun. Biarlah pemberian-pemberian itu menjadi sedekah-sedekah bagi kami, tetapi Anda memilih pemimpin benar-benar berdasarkan kemampuan dan rekam jejak pemimpin tersebut. Insya Allah Anda akan dapatkan pemimpin yang baik untuk Aceh Besar dalam 5 tahun ke depan. Amin. Insya Allah yang terbaik untuk Aceh Besar. Aceh Besar semakin baik ke depannya Pak ya. Tengku Haji Mushanif SESH. Terima kasih. Calon Bupati Aceh Besar. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk Anda rekan PHTM yang belum subscribe, komen, like, share. Kami masih tunggu pastinya. Insya Allah sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.